Selamat jalan, Joyce. Terima kasih sudah melayani kami, sudah mengabdi, memajukan masyarakat Papua. Mengenang Serikandi Misi Udara, Joyce Lin. My name is Joyce Lin, and I'm a pilot and IT specialist here in MAF Papua. Joyce Lin lulusan S2 dari MIT, sebuah perguruan tinggi ternama dan bergengsi di Amrik. Dia terpanggil melayani Tuhan dan meninggalkan karirnya yang cemerlang di dunia IT untuk melayani di dunia misi khususnya di Papua. I'm privileged to be serving the many churches and missionaries in Papua who continue to reach out to isolated villages so that people can be both physically and spiritually transformed. Terima kasih Tuhan atas hari ini, terima kasih atas kesempatan ini untuk pergi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Joyce Lin mencintai panggilan Tuhan dan sangat menikmati peran yang diberikan Tuhan melalui dirinya, baik sebagai spesialis IT dan sebagai pilot atau penerbang berlisensi. Joyce pernah bercerita kepada kami bahwa dia menikmati pekerjaannya. Dia bangga menjadi seorang pilot. Dia selalu mengutamakan kepentingan orang lain. Joyce Lin terbang solo dalam penerbangan terakhirnya pada dini hari 12 Mei 2020 ketika ia menerbangkan pesawat Kodiak untuk menghantar kebutuhan logistik buat daerah pegunungan, yaitu tepatnya di Desa Mamit, termasuk paket-paket rapid test COVID-19 dan kebutuhan keperluan sekolah. Bulan Maret lalu, Joyce Lin sebenarnya baru merayakan keberhasilan menerbangkan pesawat secara solo atau sendirian untuk pesawat baik penumpang dan kargo. Dan dia sangat bersyukur untuk hal itu karena dia meraihnya setelah 10 tahun bergabung dengan MAF. Menghadapi medan di Papua yang sangat berat dan sulit itu, Joyce Lin diberi kesempatan untuk menerbangkan pesawat ke hampir 20 landasan dari 120 landasan yang dilayani oleh penerbangan misi MAF. Medan yang sulit dan berat di Papua membuat kita harus mengangkat jempol dan memberikan respek yang sangat tinggi dengan para pilot MAF, termasuk Joyce Lin yang menjangkau daerah terpencil atau pelosok dengan sebagian besar landasannya yang masih belum diaspal. Ada kisah mengharukan. Joyce Lin pernah melakukan penerbangan evakuasi kemanusiaan dengan menjemput seorang penumpang yang butuh untuk dioperasi dari Wamena ke Sentani. Dia juga sekaligus menjemput sepasang suami istri yang telah menyumbangkan kebutuhan berupa masker dan juga peralatan yang dibutuhkan untuk menghadapi COVID-19 di Wamena. Evakuasi itu dilakukan secara mendadak dan sebenarnya tak masuk dalam rencana penerbangannya. Minggu sebelum penerbangan terakhirnya, Joyce Lin sempat menorehkan refleksi dalam emailnya sebagai berikut. Dalam situasi yang tidak normal inilah, sungguh terasa makna kehadiranku di Papua ini. Ketika transportasi sungguh dibatasi, aku melihat betapa berartinya setiap penerbangan yang dilakukan MAF menghubungkan daerah-daerah yang tak terjangkau. Betapa bersyukurnya penduduk setempat setiap kali pesawat mendarat di kampung mereka. Dalam emailnya di bulan Oktober 2019, Joyce Lin mengenang masa-masa transisinya ke Indonesia dengan membeberkan berbagai pengalaman di masa lalu yang tadinya menurut dia tidak menguntungkan, tetapi pada akhirnya dia melihat hal itu menjadi keuntungan baginya. Lalu Joyce Lin mengutip sebuah ayat dari Roma 8 ayat 28. I usually think, wow, I'm so fortunate to be able to do this, and so each day that I fly is just a gift. Baik, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan kasihi. Ini memang suatu kehormatan bagi saya untuk membaca secara singkat bagi kita semua riwayat hidup dari saudari kita yang terkasih Joyce Lin. Saya akan membaca riwayat hidup ini dalam bahasa Indonesia. Kami sebagai keluarga besar Yayasan MAF, Kapten Joyce Lin. Dia bertugas menerbangkan unit pesawat MAF di Pekodia
pada hari Selasa tanggal 12 Mei, dia berangkat dengan pesawat Mike Echo Charlie dari Bandara Sentani, tepatnya pada jam 6:27. Penerbangan yang dilaksanakan oleh Joyce pada hari itu adalah sebagai respon atas kebutuhan desa Mamit di daerah Kabupaten Tolikara, Pegunungan Papua. Sementara itu dia membawa makanan dan persediaan kebutuhan pokok bagi Yayasan Pendidikan Harapan Papua dan staf mereka di Mamit, serta bahan-bahan untuk sekolah dan klinik. Termasuk loading ini ada juga perlengkapan peralatan rapid test berhubungan COVID-19. Beberapa menit setelah lepas landas, dia melaporkan adanya keadaan darurat. Dan kemudian pesawat diketahui berada di Danau Sentani pada pukul jam 6:29. Sebagai pilot in command saat itu, Joyce adalah satu-satunya orang yang berada di pesawat tanpa membawa penumpang. Penyelam dari Badan SAR Nasional Indonesia kemudian mengkonfirmasi bahwa Joyce tidak selamat dalam kecelakaan itu. Staf MAF di Papua dan Jakarta sementara ini bekerja sama dengan pihak berwenang dalam penyelidikan kecelakaan. Captain Joyce berkeluarga negaraan Amerika Serikat. Dia meninggalkan orang tua dan 2 saudara perempuan. Saat ini dukungan doa untuk keluarga yang tiba-tiba mengalami kehilangan dan juga untuk tim MAF di Papua sebagai rekan kerja sangatlah dibutuhkan. Sejak usia dini, Joyce memperlihatkan minat dalam segala hal yang berkaitan dengan komputer dan penerbangan. Joyce menyelesaikan pendidikan di Massachusetts Institute of Technology dan berhasil meraih gelar Bachelor of Science S1 dan melanjutkan ke jenjang S2 dengan gelar Master of Engineering. Di saat yang bersamaan, dia juga memperoleh sertifikasi pilot non-commercial atau private pilot license. Dan setelah bertahun-tahun bekerja sebagai spesialis komputer, Joyce merasa terpanggil untuk mengikuti kuliah di Seminari Teologia Gordon Conwell. Di sana dia lulus dengan gelar Master of Divinity S2. Di saat itulah dia mendengar tentang pengembangan misi dan mulai melihat bahwa ada jalan baginya untuk menggunakan gabungan ketertarikannya dalam bidang komputer, penerbangan, dan pelayanan kemanusiaan yang kemudian menggiring dia untuk melanjutkan pendidikan, khususnya pendidikan penerbangan, untuk mendapatkan sertifikasi terbang, baik instrument rating dan juga license pilot komersial. Juga dia mendapatkan license instructor penerbangan sebelum akhirnya bergabung dengan MAF. Joyce sangat menyukai pekerjaan dia bersama dengan MAF di Indonesia, di mana dia menjalankan tugas sebagai pilot dan juga sebagai spesialis IT. Meskipun hanya 2 tahun di Indonesia, 1 tahun di Jawa Tengah, di mana dia belajar bahasa Indonesia, dan kemudian 1 tahun bersama kita semua di Papua. Namun pengabdiannya sangat berdampak. Berulang kali Joyce menceritakan betapa dia merasa sangat bahagia di minggu-minggu sebelum dia akhirnya berpulang. Kami memberi penghormatan setinggi-tingginya kepada Joyce atas kesetiaan dan kesediaan almarhumah semasa hidup dalam membantu dan mendukung keberlangsungan hidup di daerah terpencil. Kami juga menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih pada pihak-pihak yang telah sangat membantu kami dengan tanggap merespon musibah ini dan khususnya melakukan evakuasi. Secara khusus kami menyebut
Lanut Sekilas Papare TNI Angkatan Udara, Basarnas Jayapura, Angkasa Pura I, Kepolisian Tim Penyelam PON Papua, Kepala Kampung Masyarakat Jaboe, Petali Jayapura, dan pihak-pihak lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami merasa dikuatkan oleh setiap empati yang diungkapkan bela sungkawa dari berbagai pihak di Indonesia. Salah satunya diantaranya pesan singkat yang kami terima dari Direktur Angkutan Udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Maria Kristi Endamurni, di mana dia katakan turut berduka cita kepada Rest in peace, Captain Joyce Lin. Terima kasih atas pengabdianmu di pedalaman Papua selama ini. Terima kasih.